karakter yang kuat ini atau karakter yang tangguh ini diharapkan dapat mengantarkan siswa-siswa kita gitu ya, atau siswa-siswa kami memiliki kemampuan adaptif dimanapun mereka berada gitu. Karena kan lulusan SMA Insan Cendekia Magnet School ini bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tapi mencakup perguruan tinggi luar negeri gitu. Bahkan ada juga beberapa yang di sekolah kedinasan seperti itu. Habit itu tidak akan terbentuk jika tidak ada pembiasaannya itu gitu. Benar. Justru pembiasaan yang agak sedikit berat, mungkin terkesan keras dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih di pembinaan keasramaan kita sih anak-anak enjoy gitu. Enjoy dalam arti memang terukur, dan memang pembinaan asrama kita juga selalu ada coaching kliniknya juga gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh pembina asrama tentunya di jam-jam atau sebagai timekeeper itu juga terukur gitu. Insan Cendekia Magnet School ini adalah tadi Trisula Mas, ada Trisula, Tri bahasa unggulan. 3 bahasa unggulan. Ya. Trisula ini mencakup yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Kepala Sekolah SMA kita. Tepuk tangan dong untuk Pak Bukti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Valdo. Iya, terlihat ceria sekali wajah beliau. Alhamdulillah, terima kasih Mas Valdo. Oke, Pak, kita ini kan sekarang kan lagi dalam tahap menuju sekolah yang lebih baik lagi ya Pak ya. Ini kan memang banyak program-program yang sekarang tuh sedang kita coba untuk optimalkan ya, dari SDM-nya, siswanya, kegiatan dan waktu dan sebagainya. Nah, artinya sekolah kita ini tuh Pak memang sedang menuju ke arah sana gitu kan. Bapak nih sebagai kepala sekolah SMA nih Pak. Baik. Ya. Dan ini nggak banyak orang yang belum kenal Bapak nih Pak. Gitu kan. Karena wajah baru nih, gitu kan. Betul untuk sebenarnya bukan wajah baru ya Pak. Wajah lama tapi cover baru gitu ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, jadi mungkin kita bisa sedikit kenalan dulu nih Pak. Sebelum kita ntar bicara ke depannya masalah program-program dan lain sebagainya. Biar ayah bunda di rumah yang nonton video ini tuh kenal nih sama Bapak. Jadi Bapak itu siapa dan dari mana gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Valdo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Putra. Saya diamanahkan untuk memimpin SMA Insan Cendekia Magnet School. Jadi bahasanya adalah Mas Valdo, saya ini karyawan baru tapi stok lama sebenarnya. Seperti itu ya. Untuk kebersamaan bersama Insan Cendekia itu kurang lebih dari 2011 saya bergabung di Insan Cendekia Madani. Dulu namanya Insan Cendekia BSD dulu, Boarding School Development. Lalu kembali membuka Insan Cendekia Magnet School di tahun 2014 Mas Valdo. Sampai dengan 2019 seperti itu saya waktu itu izin mundur ya bersama istri. Setelah itu kembali lagi saya diamanahkan di Insan Cendekia Boarding School yang di Sentul. Lalu di tahun 2025 ini saya kembali ke Insan Cendekia Magnet School di mana tempat saya dibesarkan. Alhamdulillah seperti itu Mas Valdo. Jadi pemain lama yang kembali ke rumahnya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dalam bursa transfer balik lagi. Iya, gitu. Balik ke klub pertamanya. Klub pertama. Oke, Pak, Bapak sebagai kepala sekolah nih, Pak ya. Sekarang kan udah dengan ratusan jam terbang lah, ya, ratusan ribuan jam terbang lah di berbagai macam lapisan sekolah, dan mungkin karakter siswa juga gitu, Pak. Dan karakter sekolah itu beda-beda gitu. Sebagai seorang kepala sekolah dan guru juga tentunya kan Pak,
Bagaimana Pak Bapak melihat peran sekolah saat ini Pak? Ya baik, terima kasih. Bismillah. Jadi untuk sekolah ini sekarang tuh sudah bertransformasi ya Mas Faldo. Dari sekedar ruang ataupun gedung KBM atau gedung kegiatan belajar mengajar menjadi tempat yang mana itu menjadi kawah candra di muka. Artinya apa? Di situ bukan hanya transfer ilmu, tapi di situ ada penguatan karakter di dalamnya, seperti itu. Bagaimana membina, membimbing dan mencetak generasi yang tangguh, tentunya seperti itu ya. Artinya apa? Daya tahan ini diharapkan bisa bermanfaat dalam kedepannya gitu. Artinya kemampuan adaptasi dalam lingkungan gitu. Jadi gini Mas Faldo, artinya gini. Karakter yang kuat ini atau karakter yang tangguh ini diharapkan dapat mengantarkan siswa-siswa kita gitu ya, atau siswa-siswa kami memiliki kemampuan adaptif dimanapun mereka berada gitu. Karena kan lulusan SMA Insan Cendekia Magnet School ini bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tapi mencakup perguruan tinggi luar negeri gitu. Bahkan ada juga beberapa yang di sekolah kedinasan seperti itu. Nah ini bukan hal yang mudah ya, artinya dan juga bukan hal yang remeh-temeh untuk nanti saja gitu, tapi hal yang memang harus kita perhatikan dan kita siapkan. Mungkin seperti itu untuk potret sekolah pada umumnya lah untuk di zaman ini gitu. Ada perubahan dari ruang belajar menjadi tempat di mana menempa karakter sebetulnya. Iya, betul sekali. sekali. Tadi Bapak sempat meng-highlight poin tangguh, Pak. Ya. Ini saya jadi penasaran. Maksudnya setangguh apa sih, Pak? Yang karakter tangguh seperti apa atau karakter adaptif seperti apa yang ideal untuk seorang siswa biar bisa bertahan di era zaman yang wah luar biasa, Masya Allah. Baik. Waduh, berat lah pokoknya. Betul. Ya, apalagi kalau kita bicara sebagai seorang muslim nih Pak ya. Ya kan artinya kan memang adaptif tangguh tadi itu. Adaptif seorang muslim itu sejauh mana adaptifnya Pak gitu kan. Baik. Tangguhnya itu sejauh mana sebagai seorang generasi muslim itu kayak gimana Pak maksudnya Pak? Ya, baik di Insan Cendekia Magnet School ini yang artinya di tahun ini juga tahun-tahun sebelumnya ya. Yang saya simpulkan adalah, dan saya merasa bukan hanya menyimpulkan tapi saya memang merasa sekali gitu bagian dari tim yang memang membina anak-anak seperti itu ya. Jadi di Insan Cendekia Magnet School ini bukan hanya cerita tentang bagaimana anak-anak mampu atau memiliki kapabilitas untuk mereka mampu mengoperasikan teknologi yang modern gitu. Misalkan coding, kalau sekarang namanya KKA tuh, coding dan kecerdasan artificial intelligence. Robotik gitu, karena kan di sini siswa kami juga alhamdulillah ya itu kemarin juga baru dapat penghargaan dan juga sertifikat juga piala ya untuk lomba robotik ya, kejuaraan robotik ya waktu itu kemarin di kalau tidak salah di Bandung ya, Mas Faldo. Nah dalam di lain sisi dari kapabilitas anak-anak mumpuni dalam mengakses teknologi modern, tapi ada hal yang ternyata tidak semata-mata itu yang berpengaruh dalam menggapai masa depan mereka. Contohnya adalah ketika anak kita itu misalkan dipercaya punya skill gitu, tapi ternyata di dalam sosialisasi, dalam berkomunikasi gitu, ternyata menimbulkan problem di lingkungan kerja gitu. Misalkan ada attitude yang ya mohon maaf misalkan terlalu individualis gitu, ataupun susah atau sulit untuk teamwork seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang memang harus kita perhatikan Mas Waldo dalam mempersiapkan generasi Insan Cendekia Magnet School ini untuk menghadapi hal itu di lingkungan, baik dirinya sendiri yang
mampu beradaptasi secara baik dan berperilaku baik dalam lingkungan kerjanya, maupun bagaimana sih menghadapi rekan-rekan kerjanya yang mungkin ya seperti itu malah. Jadi sebaliknya, bukan siswa kami, tapi malah teman-teman kerjanya seperti itu. Jadi di sini juga harus dipersiapkan gitu anak-anak ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan adaptasi untuk menghadapi itu semua gitu. Contoh misalkan gitu ya, anak-anak di kami ini kan di awal itu memang harus di drill ya, harus betul-betul di ketat ya, secara ketat untuk bangun subuh. Gitu, jam 3:30 aktivitas tahajud gitu. Lalu terus kegiatan, baik kegiatan yang umum maupun kegiatan yang diniyah sifatnya seperti itu ya. Dari mulai 3:30 sampai jam 9, setengah 10 malam. Terus seperti itu. Itu kan hal yang pertama tidak mudah ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sifatnya dari jam 3:30 tadi sampai jam 9:30 terus seperti itu. Dan mereka harus betul-betul disiplin gitu. Dan itu mungkin yang kami terapkan di sini. Dan ketika itu sudah menjadi habit, nah ini yang mahal itu kan sebenarnya habitnya itu. Setelah menjadi kebiasaan itu tuh yang akhirnya itu buahnya sebenarnya kebiasaan. Betul sekali. Dan habit itu tidak akan menjadi ya, artinya habit itu tidak akan terbentuk jika tidak ada pembiasaannya itu gitu. Benar. Justru pembiasaan yang agak sedikit berat, mungkin terkesan keras dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih di pembinaan keasramaan kita sih anak-anak enjoy gitu. Enjoy dalam arti memang terukur, dan memang pembinaan asrama kita juga selalu ada coaching kliniknya juga gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh pembina asrama tentunya di jam-jam atau sebagai timekeeper itu juga terukur gitu. Nah, ini luar biasa Pak ya. Kita tuh memang kalau saya bisa tangkap kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, di Insan Cendekia Magnet School itu tidak hanya fokus pada akademiknya saja, berarti kan Pak ya. Kita juga punya titik fokus sendiri untuk karakter dan environment itu sendiri Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa ini penting Pak? Ya, jadi ini ceritanya salah satu tantangan terbesar ya tentunya di jenjang SMA sebenarnya, Mas Waldo. Jadi selama ini mungkin masih adanya hafalan. Jadi maksudnya seperti ini, untuk zaman ini ya masih menitik beratkan pada hafalan seperti itu. Bukan pada pemahaman, bukan pada bagaimana menganalisis sebuah masalah gitu, baik itu yang bersifat akademik maupun yang bersifat non akademik seperti itu. Bahkan masuk kepada daya nalar. Nah ini kan yang tingkatan-tingkatan tertinggi ya kalau dalam taksonomi ya. Dalam pendidikan itu bagaimana anak-anak tuh bisa menalar sesuatu hal gitu. Misalkan dia mau melakukan apa, ataupun ketika anak-anak ini ingin belajar gitu, itu mereka harus tahu gitu, apa sih manfaatnya untuk saya, apa sih nih filosofi yang dikemukakan oleh guru saya. Nah itu mungkin hal-hal poin-poin penting untuk pendidikan di era sekarang ya. Lalu yang kedua adalah anak-anak ini ya di SMA ini khususnya di kelas 12 itu, baik dari kelas 11 ya, dari kelas 11 menuju kelas 12 itu masih mesti dibimbing Mas Waldo. Artinya masih mesti dibimbing, mereka itu belum memiliki kompetensi untuk menentukan arah karirnya gitu. Berarti belum bisa decision maker. Nah itu PR ya, memang PR tersendiri bagi dunia SMA nih. Jadi sekolah menengah atas itu. Jadi ketika guru-gurunya gitu ataupun guru bimbingan konseling itu, kamu mau kemana gitu. Setelah ini kamu akan berkarir di mana. Nah mereka tuh masih agak nggak jelas. Kalau bilang tuh nggak ngawang-ngawang, mereka tuh ngawang-ngawang gitu.
Nah, pada intinya gitu, Bu, Pak, sebaiknya seperti apa ya? Nah, jadi kembali lagi seperti itu. Jadi belum memiliki kepastian untuk melangkah ke jenjang lanjutan. Nah, maka ICMS punya formula di sini ya. SMA, ICMS, IC Magnet School ini punya formula. Salah satunya adalah membimbing siswa-siswa kita yang di kelas 10 itu sudah harus memiliki tujuan. Dari kelas 10 Dari awal kelas 10 masuk ke sini. harus punya tujuan. Nah, ketika mereka bingung, maka arahan pertama kita banyak ya. Pertama, kita ada tes psikologi di situ. Dari tes psikologi sudah dapat menggambarkan secara umum. Kasarnya dulu nih, potensinya sebetulnya ke arah sini bisa nih. Gitu. Betul. Jadi anak ini sudah terpetakan secara umum, meskipun masih generalisasi sekali gitu, masih general banget. Nah, setelah itu kita lihat dari 6 bulan pertama, Mas Waldo. Kira-kira mata pelajaran apa yang anak ini menonjol gitu nilainya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kami berikan yaitu TO, tryout. Soal-soal ya, tuh. Soal-soal di mana soal-soal itu mengkhususkan atau berfokus kepada apa-apa yang nanti relevan dengan prodi ataupun jurusan masing-masing gitu. Misalkan salah satu contohnya ini anak bagus di kita ini misalkan di misalnya ini IPA. Misalkan di IPA. Fisika misalnya. Itu umum sih sebenarnya ya. Misalkan yang IPA nih. Maka sebenarnya sudah bisa kita kita bisa petakan di gitu. Kelas 11-nya. Nanti anak itu akan mendapatkan fisika yang lanjutan seperti itu, atau kimia lanjutan. Nah, nanti dilihat nih, oh ternyata anak itu kedokteran misalkan. Saya mau mengambil jurusan kedokteran. Maka kita ambil nih hal-hal yang itu menjurus ataupun relevan untuk ke prodi itu gitu, ke jurusan kedokteran. Misalkan ya, anak-anak pasti akan di drill ataupun akan kita ada pendalaman materi tentang matematikanya. Terus biologinya, lalu fisikanya gitu. Dan juga bahasa ya, tentunya bahasa sangat penting sekali karena kan buku-buku kedokteran itu kan sebagian besar berbahasa asing ya. Inggris. Jadi bahasa Inggris yang mana itu menerjemahkan dari bahasa Latin karena kan bahasa kedokteran itu kan bahasa Latin ya, Mas. Nah, itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi otomatis sebagai salah satu program unggulan di Insa Cendekia Magnet School ini adalah tadi Trisula, Mas. Ada Trisula. Tri bahasa unggulan. 3 bahasa unggulan. Ya. Trisula ini mencakup yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Arab. Nah, itu yang kita fokuskan di sini ya, Pak ya. Betul. Oke, ini menarik nih, Pak. Tadi Bapak sempat membahas masalah kita tuh selalu membimbing anak-anak untuk menentukan arah masa depannya mereka karena mereka belum bisa memutuskan sendiri sebetulnya. Nah, bagaimana dengan ada anak yang seperti ini nggak sih, Pak? Ini saya mau nanya aja nih ya. Ada anak yang kayak misalnya nih, saya pengen masuk kedokteran UI katakanlah. Memang cita-cita saya mau jadi kedokteran UI. Tapi ternyata potensinya, Pak, lebih ke arah mungkin sosial humanioranya misalnya. Gitu. Baik. Nah, ini langkah seperti apa nih, Pak, yang bisa sekolah lakukan agar tidak mematahkan mimpinya, tapi juga tetap harus mengarahkan kepada sesuatu yang sebenarnya dia punya potensi di sana. Ini gimana Pak biasanya Pak kalau ada anak-anak yang kayak gitu? Ya, alhamdulillah nih pertanyaannya menarik dan di SMA IC Magnet School ini sudah punya rumusan ya. Seperti misalkan tadi yang saya katakan dari kelas 10 itu anak-anak sudah mulai dipetakan nih Mas Waldo kemampuannya. Mulai pertama dari psikotes itu, lalu dari 6 bulan untuk kita lihat nilai akademiknya gitu. Kira-kira nilai akademik yang kuat, yang paling kuat kan ada karakter nih, nilai-nilai apa nih yang nantinya sesuai dengan pilihan anak itu. Maka setelah 6 bulan itu, setelah 1 semester itu,
barulah guru BK ini akan bertanya kepada anak, "Nak, mau ke jurusan apa kamu?" Oke. Nah, biasanya anak-anak langsung, saya ingin kedokteran, atau gini, "Bu, saya cita-citanya mau ambil jurusan kedokteran." Nah, biasanya seperti itu. Jawabannya seperti itu. Lalu dibuka tuh hasil, baik hasil psikotes, hasil nilai akademik gitu ya. Dilihat, ini modal kamu, Nak. Oke. Nah, misalkan relevan, ternyata misalkan relevan gitu, atau sedikit relevan seperti itu. Maka langkah selanjutnya akan dilakukan oleh tim, ya kita ada Pak namanya tim SNPMB. Oh, ada tim khusus ya untuk ada tim khususnya, ya. Betul sekali. Keren. Jadi tim SNPMB ini yang betul-betul concern untuk ngurus nih, istilahnya ngurus mulai dari perencanaan penjurusan, mulai dari bagaimana proses pendampingan ya. Pendampingan dalam proses anak ini mempersiapkan kemana jenjang arah mereka. Ya. Lalu sampai dengan kita ada seleksi, Mas Waldo. Oke. Ini anak-anak mana yang punya potensi untuk di SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi gitu. Jadi kan tidak semua ya, karena kan eligible itu hanya 40% dari total ataupun kuota semua kelas gitu. Misalkan dalam satu kelas anak kita ada 20, maka 40% bisa diambil yaitu 8 seperti itu ya. Jadi dalam 8 ini itu kita sudah bisa bikin skala prioritasnya gitu. Siswa mana atau anak didik mana yang kira-kira punya potensi atau kans untuk lolos di SNBP ini, jalur prestasi. Kita punya gitu. Termasuk bagaimana nanti mempersiapkan proses untuk menghadapi SNBP itu. Baik yang pertama treatmentnya adalah internal, melalui guru-guru kami itu ada program, kita punya program klinik belajar. Ya, klinik belajar siswa. Kita juga punya klub bidang studi, Mas Waldo. Itu mulai dari kelas foundation, kelas intermediate sampai dengan kelas advance, atau di optimiknya itu seperti itu. Bahkan di kami juga ada program nanti namanya program Si Pintar. Si Pintar nih yang baru nih. Pintar, betul Si sekali. Pintar nih, mungkin ini sebuah kepanjangan nih Pak, Si Pintar. Iya, betul. Si Pintar ini ini kan sebuah singkatan. Yes. Singkatan dari apa nih Pak, Si Pintar Pak? Ya, Si Pintar itu super intensif perguruan tinggi terpadu. Oh, itu dia tuh. Jadi memang kalau saya bisa ambil kesimpulan Pak ya, bahwa memang kelas 10 tadi mungkin ada optimik, ada klinik belajar kan, ada CBS kesini-sini. Nanti di kelas ujung-ujung udah mau lulus nih, Si Pintar ini Pak ya yang akan jadi concern anak-anak ketika mau lulus gitu kan, untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Nah, sedikit saya sampaikan juga bahwa ini salah satu komitmen kita sebenarnya ya Bunda di Insan Cendekia Magnet School, bahwa tupoksi kita sebagai guru itu bukan hanya ngejar anak-anak itu punya nilai di atas KKM. Gitu. Itu menurut kita semua anak-anak tuh di sini bisalah mengejar itu. Ya, tapi di luar daripada itu semua, lebih jauh lagi kita bicara soal cita-citanya mereka gitu. Jadi kita mengupayakan semaksimal mungkin ya bagaimana mereka agar bisa mencapai cita-citanya mereka. Kurang lebih begitu kali ya. Itu tadi lewat program-program yang berjenjang tadi. Betul. Nah, ini jadi buat ayah bunda yang sekarang mungkin lagi nyari sekolah ya, dan sedang nonton podcast ini bisa jadi pertimbangan bahwa insya Allah ya ketika menitipkan anak ayah bunda di Insan Cendekia Magnet School, cita-citanya akan terjaga dan terwujud setelah lulus dari sini. Amin. Gitu ya Pak ya, wah luar biasa sekali. Nah Pak, dalam proses belajar tadi kan kita bicara soal belajar nih Pak. Anak-anak itu kan yang namanya anak-anak ya, walaupun di taraf SMA Pak, udah bisa mikir sebenarnya. Tapi mereka tuh pastilah ada yang namanya rasa bosan Pak. Soal mulu gitu kan. Ada jengahnya lah kayak aduh capek lah gitu kan. Gimana Pak supaya kita tetap ngejaga rasa bahagia dan belajar yang nyaman di sini Pak? Baik. Supaya kan ya mungkin kita memang sebagai guru punya indikator dan kita punya KPI sendiri. Betul, bahwa nih anak harus bisa menguasai dengan nilai sekian misal skornya. Tapi kan
mereka akan bisa mencapai nilai sekian kalau misalnya mereka nyaman belajarnya dan mereka bahagia. Betul. Gimana nih Pak caranya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Kepala Sekolah SMA kita. Tepuk tangan dong untuk Pak Bukti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Valdo. Iya, terlihat ceria sekali wajah beliau. Alhamdulillah, terima kasih Mas Valdo. Oke, Pak, kita ini kan sekarang kan lagi dalam tahap menuju sekolah yang lebih baik lagi ya Pak ya. Ini kan memang banyak program-program yang sekarang tuh sedang kita coba untuk optimalkan ya, dari SDM-nya, siswanya, kegiatan dan waktu dan sebagainya. Nah, artinya sekolah kita ini tuh Pak memang sedang menuju ke arah sana gitu kan. Bapak nih sebagai kepala sekolah SMA nih Pak. Baik. Ya. Dan ini nggak banyak orang yang belum kenal Bapak nih Pak. Gitu kan. Karena wajah baru nih, gitu kan. Betul untuk sebenarnya bukan wajah baru ya Pak. Wajah lama tapi cover baru gitu ya, kurang lebih ya Pak ya. Nah, jadi mungkin kita bisa sedikit kenalan dulu nih Pak. Sebelum kita ntar bicara ke depannya masalah program-program dan lain sebagainya. Biar ayah bunda di rumah yang nonton video ini tuh kenal nih sama Bapak. Jadi Bapak itu siapa dan dari mana gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Valdo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Putra. Saya diamanahkan untuk memimpin SMA Insan Cendekia Magnet School. Jadi bahasanya adalah Mas Valdo, saya ini karyawan baru tapi stok lama sebenarnya. Seperti itu ya. Untuk kebersamaan bersama Insan Cendekia itu kurang lebih dari 2011 saya bergabung di Insan Cendekia Madani. Dulu namanya Insan Cendekia BSD dulu, Boarding School Development. Lalu kembali membuka Insan Cendekia Magnet School di tahun 2014 Mas Valdo. Sampai dengan 2019 seperti itu saya waktu itu izin mundur ya bersama istri. Setelah itu kembali lagi saya diamanahkan di Insan Cendekia Boarding School yang di Sentul. Lalu di tahun 2025 ini saya kembali ke Insan Cendekia Magnet School di mana tempat saya dibesarkan. Alhamdulillah seperti itu Mas Valdo. Jadi pemain lama yang kembali ke rumahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau dalam bursa transfer balik lagi. Iya, gitu. Balik ke klub pertamanya. Oke, Pak, Bapak sebagai kepala sekolah nih Pak ya. Sekarang kan udah dengan ratusan jam terbang lah, ya, ratusan ribuan jam terbang lah di berbagai macam lapisan sekolah dan mungkin karakter siswa juga gitu Pak. Dan karakter sekolah itu beda-beda gitu. Sebagai seorang kepala sekolah dan guru juga tentunya kan Pak. Bagaimana Pak Bapak melihat peran sekolah saat ini Pak? Ya baik, terima kasih. Bismillah. Jadi untuk sekolah ini sekarang tuh sudah bertransformasi ya Mas Valdo. Dari sekedar ruang ataupun gedung KBM atau gedung kegiatan belajar mengajar menjadi tempat yang mana itu menjadi kawah candra di muka. Artinya apa? Di situ bukan hanya transfer ilmu, tapi di situ ada penguatan karakter di dalamnya seperti itu. Bagaimana membina, membimbing dan mencetak generasi yang tangguh tentunya seperti itu ya. Artinya apa? Daya tahan ini diharapkan bisa bermanfaat dalam kedepannya gitu. Artinya kemampuan adaptasi dalam lingkungan gitu. Jadi gini Mas Valdo, artinya gini. Karakter yang kuat ini atau karakter yang tangguh ini diharapkan dapat mengantarkan siswa-siswa kita gitu ya, atau siswa-siswa kami memiliki kemampuan adaptif dimanapun mereka berada gitu. Karena kan lulusan SMA Insan Cendekia Magnet School ini bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tapi mencakup perguruan tinggi luar negeri gitu. Bahkan ada juga beberapa yang di sekolah kedinasan seperti itu.
Nah ini bukan hal yang mudah ya, artinya, dan juga bukan hal yang remeh-temeh untuk nanti saja gitu, tapi hal yang memang harus kita perhatikan dan kita siapkan. Mungkin seperti itu untuk potret sekolah pada umumnya lah untuk di zaman ini gitu. Mas Faldo, Ada seperti itu. perubahan dari ruang belajar menjadi tempat di mana menempa karakter sebetulnya. Ya, betul Nah, sekali. tadi Bapak sempat meng-highlight poin tangguh, Pak. Ya. Ini saya jadi penasaran. Maksudnya setangguh apa sih, Pak? Yang karakter tangguh seperti apa atau karakter adaptif seperti apa yang ideal untuk seorang siswa biar bisa bertahan di era zaman yang wah luar biasa, Masya Allah. Baik. Waduh, berat lah pokoknya. Betul. Ya, apalagi kalau kita bicara sebagai seorang muslim nih Pak ya. Ya kan artinya kan memang adaptif tangguh tadi itu. Betul. Adaptif seorang muslim itu sejauh mana adaptifnya Pak gitu kan. Baik. Tangguhnya itu sejauh mana sebagai seorang generasi muslim itu kayak gimana Pak maksudnya Pak? Ya, baik, di Insan Cendekia Magnet School ini yang artinya di tahun ini juga tahun-tahun sebelumnya ya. Yang saya simpulkan adalah, dan saya merasa, bukan hanya menyimpulkan tapi saya memang merasa sekali gitu bagian dari tim yang memang membina anak-anak seperti itu ya. Jadi di Insan Cendekia Magnet School ini bukan hanya cerita tentang bagaimana anak-anak mampu atau memiliki kapabilitas untuk mereka mampu mengoperasikan teknologi yang modern gitu. Misalkan coding, kalau sekarang namanya KKA tuh, coding dan kecerdasan artificial intelligence. Robotik gitu, karena kan di sini siswa kami juga alhamdulillah ya, itu kemarin juga baru dapat penghargaan dan juga sertifikat juga piala ya, untuk lomba robotik ya, kejuaraan robotik ya waktu itu kemarin kalau tidak salah di Bandung ya, Mas Faldo. Nah, dalam di lain sisi dari kapabilitas anak-anak mumpuni dalam mengakses teknologi modern, tapi ada hal yang ternyata tidak semata-mata itu yang berpengaruh dalam menggapai masa depan mereka. Contohnya adalah ketika anak kita itu misalkan dipercaya punya skill gitu, tapi ternyata di dalam sosialisasi, dalam berkomunikasi gitu, ternyata menimbulkan problem di lingkungan kerja gitu. Misalkan ada attitude yang ya mohon maaf misalkan terlalu individualis gitu, ataupun susah atau sulit untuk teamwork seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang memang harus kita perhatikan Mas Faldo dalam mempersiapkan generasi Insan Cendekia Magnet School ini untuk menghadapi hal itu di lingkungan, baik dirinya sendiri yang mampu beradaptasi secara baik dan berperilaku baik dalam lingkungan kerjanya, maupun bagaimana sih menghadapi rekan-rekan kerjanya yang mungkin ya seperti itu malah. Jadi sebaliknya, bukan siswa kami, tapi malah teman-teman kerjanya seperti itu. Jadi di sini juga harus dipersiapkan gitu anak-anak ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan adaptasi untuk menghadapi itu semua gitu. Contoh misalkan gitu ya, anak-anak di kami ini kan di awal itu memang harus di drill ya, harus betul-betul ketat ya, secara ketat untuk bangun subuh. Gitu, jam 3:30 aktivitas tahajud gitu. Lalu terus kegiatan, baik kegiatan yang umum maupun kegiatan yang diniyah sifatnya seperti itu ya. Dari mulai 3:30 sampai jam 9, setengah 10 malam. Terus seperti itu. Itu kan hal yang pertama tidak mudah ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sifatnya dari jam 3:30 tadi sampai jam 9:30 terus seperti itu. Dan mereka harus betul-betul disiplin gitu. Dan itu mungkin yang kami terapkan di sini, dan ketika itu sudah menjadi habit, nah ini yang mahal itu kan sebenarnya habitnya itu. Setelah menjadi kebiasaan itu tuh yang akhirnya itu buahnya sebenarnya kebiasaan. Betul sekali. Dan habit itu tidak akan menjadi ya, artinya habit itu tidak akan terbentuk jika tidak ada
pembiasaannya itu gitu. Benar. Justru pembiasaan yang agak sedikit berat, mungkin terkesan keras dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih di pembinaan keasramaan kita sih anak-anak enjoy gitu. Enjoy dalam arti memang terukur, dan memang pembina asrama kita juga selalu ada coaching kliniknya juga gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh pembina asrama tentunya di jam-jam atau sebagai timekeeper itu juga terukur gitu. Oke. Nah, ini luar biasa Pak ya. Kita tuh memang kalau saya bisa tangkap kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, di Insan Cendekia Magnet School itu tidak hanya fokus pada akademiknya saja, berarti kan Pak ya. Kita juga punya titik fokus sendiri untuk karakter dan environment itu sendiri Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, kenapa ini penting Pak? Ya, jadi ini ceritanya salah satu tantangan terbesar ya tentunya di jenjang SMA sebenarnya, Mas Waldo. Jadi selama ini mungkin masih adanya hafalan. Jadi maksudnya seperti ini, untuk zaman ini ya masih menitik beratkan pada hafalan seperti itu. Bukan pada pemahaman, bukan pada bagaimana menganalisis sebuah masalah gitu, baik itu yang bersifat akademik maupun yang bersifat non akademik seperti itu. Bahkan masuk kepada daya nalar. Nah ini kan yang tingkatan-tingkatan tertinggi ya kalau dalam taksonomi ya. Dalam pendidikan itu bagaimana anak-anak tuh bisa menalar sesuatu hal gitu. Misalkan dia mau melakukan apa, ataupun ketika anak-anak ini ingin belajar gitu, itu mereka harus tahu gitu, apa sih manfaatnya untuk saya, apa sih nih filosofi yang dikemukakan oleh guru saya. Nah itu mungkin hal-hal poin-poin penting untuk pendidikan di era sekarang ya. Lalu yang kedua adalah anak-anak ini ya di SMA ini khususnya di kelas 12 itu baik dari kelas 11 ya, dari kelas 11 menuju kelas 12 itu masih mesti dibimbing Mas Waldo. Artinya masih mesti dibimbing, mereka itu belum memiliki kompetensi untuk menentukan arah karirnya gitu. Oke, berarti belum bisa decision maker. Nah itu PR ya, memang PR tersendiri bagi dunia SMA nih. Jadi sekolah menengah atas itu. Jadi ketika guru-gurunya gitu ataupun guru bimbingan konseling itu, kamu mau kemana gitu. Setelah ini kamu akan berkarir di mana. Nah mereka tuh masih agak nggak jelas. Kalau bilang tuh nggak ngawang-ngawang, mereka tuh ngawang-ngawang gitu. Nah, pada intinya gitu, Bu, Pak, sebaiknya seperti apa ya? Nah, jadi kembali lagi seperti itu. Jadi belum memiliki kepastian untuk melangkah ke jenjang lanjutan. Nah, maka ICMS punya formula di sini ya. SMA, ICMS, IC Magnet School ini punya formula. Salah satunya adalah membimbing siswa-siswa kita yang di kelas 10 itu sudah harus memiliki tujuan. Dari kelas 10 dari awal kelas 10 masuk ke sini. Harus punya tujuan. Nah, ketika mereka bingung, maka arahan pertama kita banyak ya. Pertama, kita ada tes psikologi di situ. Dari tes psikologi sudah dapat menggambarkan secara umum. Kasarnya dulu nih, potensinya sebetulnya ke arah sini bisa nih. Gitu. Betul. Jadi anak ini sudah terpetakan secara umum, meskipun masih generalisasi sekali gitu, masih general banget. Nah, setelah itu kita lihat dari 6 bulan pertama, Mas Waldo. Kira-kira mata pelajaran apa yang anak ini menonjol gitu nilainya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kami berikan yaitu TO, tryout. Soal-soal ya, tuh. Soal-soal di mana soal-soal itu mengkhususkan atau berfokus kepada apa-apa yang nanti relevan dengan
prodi ataupun jurusan masing-masing gitu. Misalkan salah satu contohnya ini anak bagus di kita ini misalkan di misalnya ini IPA. Oke, misalkan di IPA. Fisika misalnya. Oke, itu umum sih sebenarnya ya. Misalkan yang IPA nih. Maka sebenarnya sudah bisa kita kita bisa petakan di arahin gitu. Kelas 11-nya. Nanti anak itu akan mendapatkan fisika yang lanjutan seperti itu, atau kimia lanjutan. Nah, nanti dilihat nih, oh ternyata anak itu kedokteran misalkan. Saya mau mengambil jurusan kedokteran. Maka kita ambil nih hal-hal yang itu menjurus ataupun relevan untuk ke prodi itu gitu, ke jurusan kedokteran. Misalkan ya, anak-anak pasti akan di drill ataupun akan kita ada pendalaman materi tentang matematikanya. Terus biologinya, lalu fisikanya, gitu. Dan juga bahasa ya, tentunya bahasa sangat penting sekali karena kan buku-buku kedokteran itu kan sebagian besar berbahasa asing, bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang mana itu menerjemahkan dari bahasa Latin karena kan bahasa kedokteran itu kan bahasa Latin ya, Mas. Nah, itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi otomatis sebagai salah satu program unggulan di Insa Cendekia Magnet School ini adalah tadi Trisula, Mas. Ada Trisula, Tri bahasa unggulan. 3 bahasa unggulan. Ya. Trisula ini mencakup yaitu bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga bahasa Arab. Nah, itu yang kita fokuskan di sini ya, Pak ya. Betul. Oke, ini menarik nih, Pak. Tadi Bapak sempat membahas masalah kita tuh selalu membimbing anak-anak untuk menentukan arah masa depannya mereka karena mereka belum bisa memutuskan sendiri sebetulnya. Nah, bagaimana dengan ada anak yang seperti ini nggak sih, Pak? Ini saya mau nanya aja nih ya. Ada anak yang kayak misalnya nih, saya pengen masuk kedokteran UI katakanlah. Memang cita-cita saya mau jadi kedokteran UI. Tapi ternyata potensinya, Pak, lebih ke arah mungkin sosial humanioranya misalnya. Gitu. Baik. Nah, ini langkah seperti apa nih, Pak, yang biasanya sekolah lakukan agar tidak mematahkan mimpinya, tapi juga tetap harus mengarahkan kepada sesuatu yang sebenarnya dia punya potensi di sana. Ini gimana, Pak, biasanya, Pak, kalau ada anak-anak yang kayak gitu? Ya, alhamdulillah nih pertanyaannya menarik, dan di SMA IC Magnet School ini sudah punya rumusan ya. Seperti misalkan tadi yang saya katakan, dari kelas 10 itu anak-anak sudah mulai dipetakan nih, Mas Waldo, kemampuannya. Mulai pertama dari psikotes itu, lalu dari 6 bulan untuk kita lihat nilai akademiknya gitu. Kira-kira nilai akademik yang kuat, yang paling kuat kan ada karakter nih, nilai-nilai apa nih yang nantinya sesuai dengan pilihan anak itu. Maka setelah 6 bulan itu, setelah 1 semester itu, barulah guru BK ini akan bertanya kepada anak, "Nak, mau ke jurusan apa kamu?" Nah, biasanya anak-anak langsung, saya ingin kedokteran, atau gini, "Bu, saya cita-citanya mau ambil jurusan kedokteran." Nah, biasanya seperti itu. Jawabannya seperti itu. Lalu dibuka tuh hasil, baik hasil psikotes, hasil nilai akademik gitu ya. Dilihat, ini modal kamu, Nak. Nah, misalkan relevan, ternyata misalkan relevan gitu, atau sedikit relevan seperti itu. Maka langkah selanjutnya akan dilakukan oleh tim, ya kita ada, Pak, namanya tim SNPMB. Ada tim khusus ya untuk ada tim khususnya ya. Betul sekali. Jadi tim SNPMB ini yang betul-betul concern untuk ngurus nih, istilahnya ngurus mulai dari perencanaan penjurusan, mulai dari bagaimana proses pendampingan ya. Pendampingan dalam proses anak ini mempersiapkan kemana jenjang arah mereka. Lalu sampai dengan kita ada seleksi, Mas Waldo. Ini anak-anak mana yang punya potensi untuk di SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi gitu. Jadi kan tidak semua ya, karena kan
eligible itu hanya 40% dari total ataupun kuota semua kelas gitu. Misalkan dalam satu kelas anak kita ada 20, maka 40% bisa diambil yaitu 8 seperti itu ya. Jadi dalam 8 ini itu kita sudah bisa bikin skala prioritasnya gitu. Siswa mana atau anak didik mana yang kira-kira punya potensi atau kans untuk lolos di SNBP ini, jalur prestasi kita punya gitu. Termasuk bagaimana nanti mempersiapkan proses untuk menghadapi SNBP itu. Baik yang pertama treatmentnya adalah internal melalui guru-guru kami, itu ada program, kita punya program klinik belajar. Ya, klinik belajar siswa. Kita juga punya klub bidang studi, Mas Waldo. Itu mulai dari kelas foundation, kelas intermediate sampai dengan kelas advance, atau di optimiknya itu seperti itu. Bahkan di kami juga ada program nanti namanya program Si Pintar. Si Pintar nih yang baru nih. Pintar, betul Si sekali. Pintar nih, mungkin ini sebuah kepanjangan nih Pak, Si Pintar. Iya, betul. Si Pintar nih, ini kan sebuah singkatan. Yes. Singkatan dari apa nih Pak, Si Pintar Pak? Ya, Si Pintar itu super intensif perguruan tinggi terpadu. Oh, itu dia tuh. Jadi memang kalau saya bisa ambil kesimpulan Pak ya, bahwa memang kelas 10 tadi mungkin ada optimik, ada klinik belajar kan, ada CBS kesini-sini. Nanti di kelas ujung-ujung udah mau lulus nih, Si Pintar ini Pak ya, yang akan jadi concern anak-anak ketika mau lulus gitu kan, untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Nah, sedikit saya sampaikan juga bahwa ini salah satu komitmen kita sebenarnya ya Bunda di Insan Cendekia Magnet School, bahwa tupoksi kita sebagai guru itu bukan hanya ngejar anak-anak itu punya nilai di atas KKM. Gitu. Itu menurut kita semua anak-anak tuh di sini bisalah mengejar itu. Ya, tapi di luar daripada itu semua, lebih jauh lagi kita bicara soal cita-citanya mereka gitu. Jadi kita mengupayakan semaksimal mungkin ya bagaimana mereka agar bisa mencapai cita-citanya mereka. Kurang lebih begitu kali ya. Itu tadi lewat program-program yang berjenjang tadi. Betul. Nah, ini jadi buat ayah bunda yang sekarang mungkin lagi nyari sekolah ya, dan sedang nonton podcast ini bisa jadi pertimbangan bahwa insya Allah ya ketika menitipkan anak ayah bunda di Insan Cendekia Magnet School, cita-citanya akan terjaga dan terwujud setelah lulus dari sini. Amin. Gitu ya Pak ya, wah luar biasa sekali. Nah Pak, dalam proses belajar tadi kan kita bicara soal belajar nih Pak. Anak-anak itu kan yang namanya anak-anak ya, walaupun di taraf SMA Pak, udah bisa mikir sebenarnya. Tapi mereka tuh pastilah ada yang namanya rasa bosan Pak. Aduh, soal mulu gitu kan. Ada jengahnya lah kayak aduh capek lah gitu kan. Gimana Pak supaya kita tetap menjaga rasa bahagia dan belajar yang nyaman di sini Pak? Supaya kan ya mungkin kita memang sebagai guru punya indikator dan kita punya KPI sendiri. Betul, bahwa nih anak harus punya harus bisa menguasai dengan nilai sekian misalnya skornya. Tapi kan mereka akan bisa mencapai nilai sekian kalau misalnya mereka nyaman belajarnya dan mereka bahagia. Betul. Gimana nih Pak caranya Pak? Di kami punya dukungan sistem Mas Waldo. Di antaranya kita punya tadi di awal itu ada psikotes yang komprehensif. Baik mulai dari awal kelas 10, nanti ada lagi psikotes ketika memasuki jenjang kelas 12 gitu. Untuk apa? Untuk betul-betul anak ini istilahnya ajek gitu. Jadi dari pilihan kelas 10 sampai dengan ke kelas 12-nya ini mereka sudah sangat-sangat yakin. Saya ingin memilih jurusan misalkan tadi kedokteran. Dan ketika mereka nanti qadarullah misalkan gagal di pilihan kedokteran ini, mereka sudah punya second choice. Jadi apa sih yang mesti saya pilih setelah kedokteran ini? Ada alternatif lain. Ada alternatif lain dan mereka punya itu gitu. Misalkan contoh mereka akan mencari yang berhubungan dengan misalkan analis kimia. Karena kimianya mereka dari kelas 10 bagus. Nah itu ada turunannya dari kedokteran. Ataupun nanti jadi laboratorium ya. Seperti itu. Atau nanti mereka juga punya lagi untuk misalkan di kesehatan kan banyak ya, kesehatan masyarakat seperti itu. Atau mereka nanti ke jurusan-jurusan yang ilmu kesehatan seperti itu. Mereka tuh sudah punya second choice ketika misalkan di SNBP ini mereka gagal di
bidang di persaingan prestasi, jalur prestasi, mereka bisa punya pilihan kedua kedua tadi di SNBT. Yeah. Saya akan istilahnya bertempur di seleksi nasional berbasis tes ini dengan fakultas ini. Jadi kalau di kami itu ini salah satu clue-nya ya. Yeah. Sebenarnya resep dapur nih. Jadi anak-anak kami itu diarahkan, kamu pilih dulu program studi ataupun jurusan dulu. Gitu. Lalu fakultasnya apa? Okay. Baru jenjang universitasnya apa? Jadi tidak serta-merta saya mau UI tadi. Tapi UI-nya bingung apa? Ya, tapi UI-nya apa gitu. Lalu seperti PD-nya, saya UI. Kedokteran aja deh. Wah. Tapi tidak mengukur. Dari datanya nggak cocok. Dari datanya tidak cocok nih, maupun nilai akademik gitu, maupun nilai psikotesnya juga seperti itu. Maupun nilai tryout yang kami ini sebenarnya lagi-lagi nih ini dapur juga nih ya. Kita juga pakai eksternal juga Mas tadi. Selain internal, kita juga pakai dari eksternal ya. Ada dua sebenarnya. Ada 2 vendor yang alhamdulillah sudah kerjasama di tahun kedua. Dan hasilnya juga alhamdulillah ya Mas. Karena mengantarkan yang angkatan kemarin itu 100% Mas. Ya, baik SNBT maupun SNBT ya. Jadi dari prestasi dan tesnya luar biasa seperti itu. Dan ketika di SNBT misalkan qadarullah gagal. Nah, mereka sudah punya tuh pilihan ketiganya. Langkah ketiga mereka sudah paham tuh. Di jalur mandiri sesuai tadi tuh. Dia sudah tahu. Karena dia sudah menentukan prodinya apa atau jurusannya apa, fakultasnya apa, lalu universitasnya di mana. Nah, itu sama tim SNPMB itu sangat-sangat diarahkan. Udah dibuat lah ya klasifikasinya. Yes, betul. Pilihan sudah 1, 2, mapping 3. Tuh. Termasuk misalnya ternyata apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan ternyata nggak cocok sama hasil datanya, ya kan, akademik maupun psikotesnya. Betul. Mungkin itu bisa jadi pilihan pertama, kedua atau ketiga. Betul. Sehingga dia masih tetap punya semangat tadi. Betul. Gitu, dan faktor yang paling penting adalah anak ini bisa meyakinkan kepada orang tua akan pilihannya. Oke, itu dia. Karena terkadang gini Mas Waldo, anak itu punya beban mental. Salah satunya misalkan ya, ini contoh saja. Yeah. Bapak saya itu dosen UI. Ibu saya itu dosen di yang kedua lah, misalkan di UGM atau di apa gitu. Atau ayah saya ini lulusan dari kedokteran A misalkan. Ibu saya ini lulusan dari B gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 lah yang ya top 10 lah seperti itu. Jadi orang tuanya itu punya ekspektasi yang sangat besar terhadap anaknya gitu. Tetapi dalam proses pembinaan ini hasilnya itu anak itu dijelaskan. Nah, ini dapur lagi nih sebenarnya. Pilihan pertama itu top 10. Jadi 1 sampai 5 sebenarnya Mas Waldo. Tapi second choice-nya itu adalah 6 sampai 15. Jadi kita punya interval pertimbangan Mas Waldo. Iya, jadi itu tetap ngebuka peluang mereka sebenarnya gitu ya. Nah, kami ajarkan anak-anak kami itu interval pemilihan untuk tadi ya, baik di SNBP, SNBT maupun jalur mandiri. Karena memang penentuan masuk jenjang universitas itu kayak termasuk keputusan mau masuk jurusan apa, universitas mana itu kayak keputusan mau nikah. Orang tua itu orang tua itu kan selalu punya ekspektasi ya. Yang nggak salah sebagai orang tua berharap besar pada anaknya gitu kan. Anaknya bisa jadi anak yang lebih sukses dari orang tuanya. Punya ekspektasi itu yang mereka bebankan ke anaknya gitu. Bukan bebankan, mungkin mereka letakkan ke anaknya. Nah, sehingga anak pun akhirnya memikul ekspektasi tersebut gitu kan, sehingga setiap keputusan tadi itu kayak aku pengen masuk ke universitas ini tapi nggak sesuai sama ekspektasi orang tuanya. Nah, ini mungkin sekolah Insan Cendekia Magnet School sebagai jembatan antara cita-citanya anak ya kan dengan ekspektasinya orang tua ya.
lewat tadi tuh ada pengklasifikasikan 3 pilihan tadi, 1, 2, 3. Ya mungkin pilihan 1 kita pilihan anaknya, Ya, betul. pilihan 2 pilihan orang tuanya, Betul. gitu kan. Opsi yang ketiga mungkin ya ini tengah-tengah lah, saran dari Siap. sekolah lah, Betul. gitu kurang lebih ya. Nah, ini menarik sekali Pak. Kita tuh sangat-sangat aware pada masa depannya anak, gitu kan. Nah, tapi yang jadi kekhawatiran orang tua Pak, ini buat yang mau masuk juga, saya sering mendapat pertanyaan tentang bullying Pak sebetulnya, ya kan? Ini bagaimana nih Pak mengenai bullying sendiri? Khususnya ya mungkin kayak di sekolah kita boarding apalagi nih kan Pak. Ini masih menjadi isu yang cukup besar di banyak sekolah. Bukan cuma di boarding ya Pak ya, bukan cuma di lingkungan pesantren atau sekolah berasrama, tapi ya di sekolah umum pun masih ada 1-2 berita kalau kita lihat tuh sekarang tuh yang tentang pembulian seperti itu Pak. Nah, kita gimana Pak biar bullying ini sendiri ya itu di lingkungan kita clear, gitu Pak. Ya. Khususnya kita bicara jenjangnya SMA deh, karena SMA kan udah mulai ini sosialnya kan udah mulai tumbuh biasanya. Salah satu pembinaan yang memperkokoh ya terhadap hal tersebut ataupun memperkokoh karakter dari anak-anak kami di sini. Yang pertama Pak, tidak ada toleransi untuk bullying. Oke. Tegas di situ. Jadi udah satu kata, memang dari awal itu bukan hanya sosialisasi, Valdo, tapi nanti kita akan bubuhkan komitmen bersama gitu. Jadi mereka tanda tangan dan mereka harus membuat surat pernyataan tidak toleran terhadap bullying dalam bentuk apapun, verbal, body shaming, semua apapun lah ya. Iya, ataupun yang sifatnya adalah fisik, kontak fisik seperti itu. Jadi yang pertama itu. Itu udah kuncian utama sebenarnya. Sudah kunci. Jadi itu hak paten itu. Satu. Nah, ketika itu sudah betul-betul kita di situ ada fakta integritas nih, baik murid dengan murid atau siswa dengan siswa ya, guru dengan siswa, siswa dengan guru, ya harus diperhatikan itu. Ya. Pembina asrama dengan pembina asrama, pembina asrama dengan siswanya, siswanya dengan pembina asramanya, pembina asrama dengan guru, guru dengan pembina asramanya, ya, guru pembina asrama dengan pimpinannya, pimpinan dengan guru dan pembina asramanya, pimpinan manajemen dengan siswa-siswanya. Jadi itu betul-betul kami persiapkan itu. Fakta integritas itu. Yang sudah disepakati bersama. Yang sudah disepakati, dibubuhkan tanda tangan, dan dibuat surat pernyataan. Dan masing-masing harus komitmen. Udah sih itu mah, kalau itu mah udah clear sebenarnya ya Pak ya. Dengan begitu kan ini, waduh, kita punya aturan yang sangat ketat gitu kan. Sehingga anak-anak tuh ya mereka berpikir 2 kali ketika harus bercanda dengan temennya gitu kan. Karena mereka udah ada kesepakatan di awal. Yang mana kesepakatan ini pastinya ini di dalam sepengetahuan orang tua pasti. Ya kan, orang tua pun sudah membaca itu semua, sudah tahu ya kan, dan sudah komitmen bahwa ketika misalnya ternyata terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan, maka orang tua sudah siap gitu kan menerima konsekuensinya gitu. Dan anak juga demikian. Nah, di lingkungan boarding sendiri Pak, ya bukan cuma sekedar bicara tadi Pak, masalah kita menjaga lingkungan biar tetap sehat, tidak ada bullying dan segala macam. Ya kan, di lingkungan kita tentunya yang perlu kita jaga juga itu ada kedisiplinan dan kemandirian pastinya, karena mereka jauh dari keluarganya mereka, ya kan. Kita sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik di sini, ya memang membersamai mereka 24 jam, tapi kan tidak tidur bareng sama mereka di kamar gitu kan. Aktivitas di kamarnya kan atau aktivitas mereka dalam bermain segala macam ini kan kadang-kadang yang masih ya kita punya kerjaan lain, mereka punya kesibukan lain juga, anak-anak gitu kan, sehingga perlu selalu diingatkan masalah kedisiplinan gitu kan, perlu diingatkan masalah kemandirian agar mereka bisa punya inisiatif. Nah, di SMA nih Pak, spesifik deh, apa aja nih Pak yang bisa kita lakukan Pak treatment untuk treatmentnya, disiplin dan kemandirian siswa khususnya di lingkungan yang SMA. Nah, cerita treatment ini menarik sekali ya. Yang pertama di SMA Insan Cendekia Magnet School ini, treatment itu dilakukan ba'da subuh. Ba'da subuh? Iya. Selalu tuh tiap hari? Itu di masjid atau di masjid kita gitu, itu pembina asrama. Terkait dengan hal-hal mulai dari tidur,
sampai dengan bangun tidur itu treatment, Oke. Mas Waldo. Misalkan contoh kamar selasar ini, kamar ini ya itu tidak sebaik kamar yang sebelahnya atau kamar blok lain. Nah itu ada treatmentnya, Mas Waldo. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencari kesalahan anak, bukan. Tapi pembina asrama ini memastikan kenapa bisa seperti itu. Nah, tabayun tadi ya Pak ya? Iya, jadi bukan sekedar gini. Gini kamar ini siapa? Udah Salah, bersihin? begini, kotor, tidak rapi, bla bla bla. Nah, tidak. Tapi kita membangun kesadaran di situ, pembina asrama. Kenapa kamar kalian lain dari yang lain dan tidak sesuai dengan standar? Jadi gitu, Mas Waldo. Nah, maka mereka akan menjelaskan. Ya Pak, dengan apa gaya caranya mereka lah sendiri, ya, begini ini Ustadz, gini, begini Ustadz, seperti ini, gini. Nah, nanti langsung dikonfirmasi apakah itu hal yang benar atau yang salah. Nah, mereka akan menjawab dengan seyakin-yakinnya, ya saya salah. Jadi kami salah. Lalu ditanya lagi, lalu apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Baru mereka menjelaskan, saya akan merapihkan, saya akan menaruh sesuai dengan tempatnya, saya akan membersihkan yang bekas ini, bekas itu, seperti itu. Jadi salah satu treatment di subuh hari itu salah satunya itu. Tidak itu aja, itu misalkan tentang kebersihan dan kerapihan misalkan. Gimana kalau tentang kedisiplinan? Nah, contoh yang 2 kali tidak ikut halakoh, tahsin dan tahfiz. Itu nanti ditanya lagi gitu. Tidak ikut halakoh, tahfiz dan tahsin dan tahfiz, tapi main bola. Misalkan gitu sorenya. Nah, itu anak sama. Ditabayinkan lagi tadi, dikonfirmasi. Ada apa sebenarnya seperti itu? Karena kan khawatir memang kondisinya sehabis main futsal dia cedera misalkan gitu. Sehingga dia tidak ikut halakoh 2 kali. Jadi meskipun halakoh 2 kali tetap dalam monitoring kami gitu, Pak. Karena itu sangat penting, salah satu program unggulan di SMA Insan Cendekia Magnet School, yaitu program tahsin dan tahfiz. Seperti itu. Itu pertama pintu gerbang di ba'da subuh. Lalu gerbang keduanya di mana? Di apel pagi. Apel pagi diingetin lagi. Diingatkan subuh lagi. Diingetin, apel pagi diingetin lagi. Di asrama. Di lingkungan wali kelas, berarti kelas tuh. Ya, keadaan kondisi kelas seperti apa. Wali kelas tuh. Ya. Terutama yang memang kelas-kelas yang ditinggalkan dalam keadaan tidak proper. Jadi anak-anak itu ketika menggunakan kelas gitu ya, mereka itu sudah tatanannya sudah jelas, menurunkan bangku seperti itu. Jadi udah nggak usah replace tempat lagi, tidak usah mengganti-ganti ini. Mereka karena sudah meninggalkan dalam keadaan yang standar untuk dipakai. Jadi seperti itu. Bentuk tanggung jawabnya dilatih Bentuk dari tanggung jawab itu kelas ya. Tadi asrama. Terus treatment kelas. Nah, ada lagi nih. Apa tuh Pak? Yang ketiga. Treatment gerbang yang ketiga. Yes. Attitude nih. Dalam bermasyarakat lah kalau bersosial kita bilang, di sini, bersosialisasi, berinteraksi seperti itu. Nah, nanti dari wali asuh nih, Mas Waldo. Itu dia tuh wali Jadi asuh. dari guru asuhnya ini kita bilangnya wali asuh ya. Itu sama. Jadi misalkan guru itu tidak bilang, kamu body shaming kepada si ini, atau kamu mengejek ayahnya si ini, misalkan. Kan biasanya banyak anak-anak tuh seperti itu yang mengejek orang tua gitu. Tidak seperti itu, tapi membangun isu gitu. Ini kok bapak atau ini kok ibu mendengar dan bahkan melihat gitu. Ada yang gitu. Yang bukan hanya sekedar isu. Awalnya bapak dan ibu berpikir itu adalah isu yang bapak dengar atau yang ibu dengar gitu, tentang kalian kok memanggil dengan nama orang tua. Misal contohnya gitu. Treatmentnya seperti itu. Jadi tidak langsung kita langsung kamu salah begini, enggak di depan umum itu tidak. Tapi membangun dulu tadi.
isu-isu yang ada yang terjadi di sini, dan juga itu membangun juga bahwa anak ini nantinya memiliki jiwa besar gitu ya. Untuk merasa iya oke, saya salah gitu. Iya itu. Mungkin itu yang salah satu yang mahal dan mungkin sudah mulai terkikis ya di pendidikan di zaman sekarang gitu. Berani jujur untuk mengakui bahwa apa yang kita lakukan, oke, saya salah. Yes. Itu di wali asuh. Di wali asuh ya. Yes. Dibubuhkan itu di wali asuh ya Pak ya. Luar biasa. Tidak sampai situ. Treatment sore ada lagi Mas Waldo. Waduh, rajin sekali Pak treatment. Keseringan treatment. Keseringan treatment memang. Sore apa Pak? Setelah menjalani KBM dari pagi sampai dengan sore gitu. Tentunya kan ada hal-hal yang terjadi di situ ya. Seperti itu. Maka kembali lagi di masjid ya. Diingetin lagi tuh. Apa yang terjadi, misalkan contoh. Bapak sampai mendengar nih ada salah satu guru yang sedih gitu karena diejek ataupun diledek oleh muridnya, siswanya. Gitu. Nah nanti dari situ berkembang. Balik lagi isu dulu yang dibawa ke mereka. Dibawa dulu isu seperti itu. Nah nanti bagi yang ini silakan menghadap ke kesiswaan. Nah di kesiswaan itu bukan hanya wakak kesiswaan saja, tidak. Wakak kesiswaan itu sudah berembuk dulu Mas Waldo dengan tim yang namanya Komdis. Komisi Kedisiplinan. Jadi di kami ini ada tim Komisi Kedisiplinan. Baik ketua Komdisnya sendiri, itu di bawah ke wakak kesiswaan ya. Di situ juga juga ada guru BK gitu ya, mengaitkan guru BK gitu. Dan juga guru tersebut yang tadi ya yang jadi objek misalkan diledek itu gitu. Dan juga wali kelasnya Mas Waldo. Dan juga guru asuhnya Mas Waldo. Jadi tidak serta-merta langsung satu. Masing-masing ya? Tidak Mas Waldo. Gitu. Bahkan kepala sekolah juga dihadirkan untuk bagaimana menggali salah satu kasus lah seperti itu. Ya mungkin dirasa ya namanya anak-anak gitu. Tapi tidak. Itu kadang menjadi bumerang ya, istilah ya namanya juga anak-anak. Ya wajar lah masih anak-anak. Masih gitu. Anak-anak itu sebenarnya posisi bom waktu, yang bom waktu. Bener. Yes, betul sekali. Nah itu. Itu bom waktu sebenarnya. Dan ada lagi treatment terakhir nih. Apa tuh Pak? Pintu gerbang terakhir. Malam. Ini pas mentoring berarti? Yes, betul. Jadi gimana tuh Pak? Ada kegiatan mentoring. Tidur. Ya, ada kajian. Ya. Tuh dikasih tahu lagi, diingetin lagi yang sore tadi meninggalkan setelah masuk ke asrama kegiatan ya mereka kan ada kegiatan mandiri, mereka ada kegiatan tadi klinik belajar siswa, mereka ada klub bidang studi, mereka ada yang menyiapkan ini sekarang kan lagi OSN ya. OSN, mereka ada yang kemarin opsi gitu ya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nanti ada O2SN, kita akan menghadapi. Jadi anak-anak itu kalau sore itu sudah mulai kemana-mana tuh Mas Waldo, ya, dengan kesibukannya masing-masing. Tapi tetap treatment dan juga monitoring tuh dari mulai sore sampai dengan malam. Jadi pagi, siang, sore, malam. Oh itu kayak hampir 5 waktu sholat ya. 5 waktu sholat. Itu kan kurang lebih gitu berarti ya. Ini luar biasa sekali Pak, bahwa memang di Insan Cendekia Magnet School itu kita sangat-sangat aware ya pada anak-anak dengan tadi treatment-treatment yang berkala tadi. Dan walaupun topik bahasannya satu, dari pagi sampai malam itu terus diingetin ya kan. Cuman ya memang harus begitu caranya ya Pak ya. Pengulangan, direpetisi supaya itu terpatri dalam benaknya mereka gitu secara sempurna gitu kan, bahwa jangan gini. Oke, terakhir deh Pak ya. Terakhir nih buat Bapak nih karena kita durasi nih Pak ya. Sebenarnya sih banyak banget yang saya obrol sama Bapak nih Pak. Cuman ya nggak apa-apa lah ya karena kita langsung tutup aja nih Pak. Apa nih Pak harapan Bapak Pak untuk alumni CMS ke depannya Pak? Wah, alumni nih, kita bicara alumni. Ya nanti kan semua akan jadi alumni nantinya nih Pak. Iya, betul sekali. Output seperti apa yang pengen Bapak harapkan
ada pada anak-anak di 5 atau 10 tahun yang akan datang dari CMS, Pak? Masya Allah. Baik, Bismillah ya. Jadi terkait dengan harapan ya, harapan dari luaran, Mas, itu lulusan itu luaran ya, ataupun lulusan dari SMA Insan Cendekia Magnet School itu, ini harapan yang saya coba diakomodir dari mulai tingkat guru, ya, dari tingkat wali asuh tadi, dari wali kelas tadi, lalu dari wakil kepala sekolah, baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan, maupun sampai ke guru bimbingan konseling, ya, sampai dengan ke kepala sekolah, sampai dengan kepimpinan, sampai dengan manajemen, direktorat, sampai dengan yayasan. Ya, saya coba mengakomodir harapan-harapannya. Salah satunya, Mas, adalah anak-anak ini bukan hanya cerdas, mumpuni dalam teknologi, tapi mereka memiliki karakter yang tangguh tadi dalam menghadapi situasi di sekolah lanjutan, ataupun di lingkungan kerjanya nanti, ataupun nanti di lingkungan kehidupan mereka berkehidupan nanti. Yang pastinya kan mereka setelah kuliah, mereka berkeluarga, mereka punya lingkungan sosial gitu. Itu kami punya harapan bukan hanya cerdas di dalam iptek, tapi juga iman. Iman dalam arti apa? Salimul akidah, akidahnya lurus, dan sahihul ibadah, ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu. Dan yang ketiga tadi, mereka memiliki kecerdasan, kemampuan adaptif tadi, sehingga dimanapun mereka berada, mereka diterima, Mas Waldo. Seperti halnya, misalkan contoh, kenapa sih kalau pelajar ataupun mahasiswa dari Jepang itu kalau udah kemana-mana lah seluruh negara tuh mereka sudah tahu bagaimana karakteristik mereka gitu. Dan kami berharap alumni-alumni kami yang di Jerman, alhamdulillah ya, sudah ada 3 yang di Jerman, alhamdulillah, itu bisa menularkan. Nah, kalau vibrasi positifnya ke sini. Yes, betul. Oh, ada nih kakak kita yang pernah di Jerman. Kita alhamdulillah. Juga bisa, gitu. Artinya itu virus yang harus ditularkan. Nah, itu virus tapi yang harus ditularkan. Harus disebar gitu. Harus disebar. Kalau bisa terpapar nih semua. Terpapar adik-adiknya, Mas Waldo. Itu baik yang tadi ya di Jerman sendiri, ada juga yang di Turki, alhamdulillah. Ada juga yang di Malaysia. Gitu, seperti itu, ataupun yang di dalam negeri sendiri. Itu harapan kami bahwa ketika mereka sudah kami antarkan ke pintu gerbang masa depan mereka, mereka menjadi alumni kita, mereka juga merasa punya bukan beban, tapi mereka punya semacam tanggung jawab. Saya harus menularkan ini kepada adik-adik saya. Jadi kader lah ya. Kader alumni gitu ya kurang lebih. Terima kasih banyak Pak atas waktu untuk kesempatannya. Kita sudah ngobrol bareng di sini, dan ini juga menjadi informasi penting ya untuk jadi pertimbangan orang tua di rumah sana yang sedang mencari sekolah untuk anaknya gitu kan. Sehingga bisa ajak dan yakin untuk memutuskan masuk ke sini gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatan. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa yang nonton di rumah. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Terima kasih.